Nah, sehingga di sini kurang 1 tahun nih untuk masa kerja kita. Nah, berarti di sini kita baru memiliki masa kerja 1 tahun, dan dengan demikian maka di sini benar saja kalau misalkan pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Baiklah sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman tentunya ketika saat ini login ke akun SSC ASN khususnya di bagian tab memilih jenis seleksi, ada saja yaitu terkait tentang tampilan akun SSC ASN ketika kita melihat kategori. Misalkan saja pelamar tidak terpenuhi masa kerja, atau mungkin juga Anda tidak termasuk dalam kategori apapun. Nah, tentunya dari akun SSC ASN tampilan kita saat ini, kita tetap berharap yang nggak bisa untuk melakukan pendaftaran P3K tahap 1, berharap untuk nantinya di jadwal pendaftaran P3K tahap 2 yang dimulai tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember ini nanti bisa melakukan pendaftaran ya. Namun di sini nanti kita akan menyajikan update informasi terbaru berdasarkan dari rangkuman di video-video sebelumnya dan juga pertanyaan dari teman-teman kolom komentar, yaitu terdapat 6 contoh tampilan akun SSCSN yang dipastikan tidak bisa daftar P3K tahap 2. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan cek secara berkala di akun masing-masing apakah nanti termasuk dalam kriteria ini. Namun untuk harapan ini tentunya masih ada saja ya. Kira-kira bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk kriteria tenaga honorer maupun juga guru honorer, ini kita ambilkan contoh untuk yang teman-teman P3K guru ya, yaitu yang nantinya tidak, yang saat ini gelombang 1 tidak bisa melakukan pendaftaran. Tentunya di sini nanti masih ada 2 kriteria yang nanti kita bisa melakukan pendaftaran P3K guru 2024, yaitu di sini untuk teman-teman guru non ASN di Dapodik maupun juga guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, dan juga untuk teman-teman lulusan pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan. Nah, tentunya yang nggak bisa daftar untuk yang gelombang 1 ini adalah kalian itu termasuk dalam kategori yang bisa mendaftar di gelombang 2. Itu harapan kita. Dan kalaupun di sini nanti kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran meskipun gelombang 2 sudah dibuka, tentunya di sini nanti dikarenakan untuk status pemenuhan syarat itu tidak terpenuhi teman-teman. Dan di sini nanti kalian bisa cek, yaitu untuk yang pertama yaitu contoh akun SSCSN yang tidak bisa daftar P3K tahap 2 meskipun nantinya sudah dibuka. Yaitu yang pertama yaitu guru terdaftar di Dapodik sekolah swasta. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini guru terdaftar di Dapodik sekolah swasta, maka di sini tampilannya akan menjadi seperti ini. Sebagai contohnya, ketika teman-teman membuat akun SSCSN, kemudian kita memilih jenis seleksi, kita pilih P3K guru, maka akan ada tampilan seperti ini, yaitu kesalahan Anda termasuk kategori THK 2, kemudian non ASN yang aktif mengajar di sekolah swasta atau tidak aktif mengajar pada Dapodik. Nah, selanjutnya di sini mengapa tampilannya seperti ini, kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran ya, dikarenakan di sini statusnya pemenuhan syarat ini tidak tercapai ya, atau tidak terpenuhi. Yang mana di sini diwajibkan yaitu untuk teman-teman itu harus terdaftar atau terdata di Dapodik, yaitu di sekolah negeri ya, pada saat mendaftar. Nah, artinya kalau misalkan kita saat ini terdaftar di Dapodik sekolah swasta, maka ya kita nggak bisa nih untuk melakukan pendaftaran P3K di tahap 2 nantinya. Dan kemudian untuk penyebab yang kedua dan juga contohnya, yaitu akun SSCSN yang tidak bisa daftar P3K tahap 2 itu adalah guru honor negeri yang tidak aktif di Dapodik. Maka tampilan yang akan teman-teman dapatkan itu adalah kira-kira seperti ini, yaitu kesalahan Anda ini adalah tidak aktif mengajar pada Dapodik. Jadi di sini kita ambil poin yang terakhir, yaitu teman-teman tidak aktif mengajar pada Dapodik. Nah, tentunya di sini kita nggak bisa nih untuk melanjutkan pendaftaran P3K di tahap 2 nantinya. Ketika di tahap 1 ini kita tidak terdata di database BKLIA. Mengapa demikian? Dikarenakan di sini syaratnya itu adalah kita itu harus aktif ya di Dapodik. Nah, bukan hanya terdaftar namun juga aktif. Artinya aktif itulah kita memiliki ya semacam jam kerja lah teman-teman, mungkin jam mengajar ya. Dan berikutnya untuk yang ketiga, akun SSCSN yang tidak bisa daftar P3K tahap 2 itu adalah ketika teman-teman itu sebenarnya guru honor sekolah negeri, namun jenis PTK nya itu bukan guru ya. Nah, kalau misalkan kita guru honor sekolah negeri bukan guru, misalkan tenaga respirasi atau apa, maka untuk memilih jenis seleksi di P3K guru ya di sini kita nggak bisa nih untuk melanjutkan.
Nah, di sini untuk syarat yang tidak terpenuhi itu adalah di sini, yaitu terdata di Dapodik dengan jenis PTKK guru. Nah, di sini nggak terpenuhi meskipun kita terdaftar di sekolah negeri ya, maka kita nggak bisa nih untuk melanjutkan pendaftaran. Dan berikutnya contoh lagi, contoh akun SSCSN yang tidak bisa daftar P3K tahap 2 itu adalah teman-teman yang guru honor sekolah negeri namun masa kerjanya kurang dari 2 tahun atau kurang dari 4 semester. Nah, seperti yang kita ketahui di sini berarti untuk status pemenuhan syarat yang tidak terpenuhi itu adalah memiliki masa kerja 2 tahun ya, atau 4 semester secara terus-menerus pada instansi tempat mengajar. Nah, instansi tempat mengajar itu adalah yaitu berinduk di sekolah negeri ya. Nah, ini adalah yang tidak terpenuhi. Maka di sini tampilan kita, karena kita guru honor sekolah negeri, masa kerjanya ini berarti tidak 2 tahun ya, atau masih kurang dari 2 tahun, maka tampilannya adalah kira-kira seperti ini. Nah, bagi kalian yang mungkin mendapatkan tampilan kategori pelamar tidak terpenuhi masa kerja, ini siapa saja silakan tinggalkan saja di kolom komentar. Jadi penyebabnya teman-teman pelamar tidak terpenuhi masa kerja itu adalah dikarenakan kita ini masa kerja di Dapodik itu kurang dari 2 tahun atau 4 semester ya. Dikarenakan untuk penghitungan masa kerja keaktifan di Dapodik mulai di tahun ini itu adalah didasarkan dari kita itu diinputkan di Dapodik ya, bukan didasarkan dari TMT kita itu mulai bekerja teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman nggak percaya kita itu pelamar yang tidak terpenuhi masa kerja, ini adalah bukti otentiknya. Kalian bisa login ke info GTK untuk melihat di riwayat Dapodiknya masing-masing. Nah, di sini kita ambilkan contoh yaitu tampilan yang pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Ini adalah dikarenakan ternyata terbaca kita ini masuk Dapodik itu pada tahun 2023 kemarin ya. Nah, di sini bulan Agustus 2023 artinya semester 1 itu baru 5 bulan, semester 2 ini adalah baru 6 bulan. Nah, sehingga di sini kurang 1 tahun nih untuk masa kerja kita. Nah, berarti di sini kita baru memiliki masa kerja 1 tahun, dan dengan demikian maka di sini benar saja kalau misalkan pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Dan ini merupakan salah satu indikasi bahwa nanti kita nggak bisa nih untuk lanjut pendaftaran meskipun tahap 2 sudah dibuka. Oke, dan berikutnya kita lanjutkan yaitu contoh akun SSCSN yang tidak bisa daftar P3K tahap 2. Itu adalah ketika teman-teman itu awalnya guru swasta pindah ke Dapodik sekolah negeri menjelang pendaftaran P3K guru 2024 ini dibuka teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin guru swasta pindah ke Dapodik sekolah negeri yaitu dan di sekolah negerinya itu masa kerjanya kurang dari 2 tahun, maka di sini kita nggak terpenuhi juga yaitu untuk masa kerjanya. Kan di sini wajibnya itu memiliki masa kerja 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus pada instansi tempat mengajar saat ini. Nah, instansi tempat mengajar saat ini itu di mana? Yaitu di sekolah negeri ya pada saat melakukan pendaftaran. Dan ini masa kerja dihitung berdasarkan dari Dapodik ya, yaitu bukan dari TMT. Maka tampilannya itu adalah kira-kira seperti ini. Akan ada tulisan galat yaitu Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar. Jika Anda merupakan THK 2, silakan masukkan nomor peserta untuk mengubah status kategori 2 Anda. Nah, untuk keterangan lebih lanjut dan seterusnya, ini adalah kita nggak ada opsi lagi karena kita itu dari swasta pindah ke negeri, itu tampilannya kira-kira seperti ini. Dan selanjutnya kalau misalkan teman-teman cek yaitu di info GTK, maka tampilannya akan menjadi seperti ini kira-kira. Nah, di sini terbacanya itu adalah di sini sejak tahun 2022 ya. Namun di sini yang terbaca saya tuh mutasi di sekolah negeri itu adalah pada tahun ini, yaitu di tahun 2023 2024 ya. Dan sebelumnya ini saya sekolah swasta, terbaca sekolah swasta, terbaca sekolah swasta. Nah, kita pindah ke sekolah negerinya ini adalah kurang dari 2 tahun alias masih 1 tahun ya. Sehingga dengan demikian ini kita yang nggak terpenuhi itu adalah memiliki masa kerja 2 tahun di sekolah negeri ini secara terus menerus. Maka tampilan kita itu adalah yang seperti ini, galat ya. Dan nanti dipastikan sepertinya nggak bisa nih untuk lanjut ke tahap 2 atau mendaftar di gelombang 2 ketika dibuka. Dan selanjutnya untuk yang terakhir contoh akun SSCSN yang tidak bisa daftar P3K tahap 2 itu adalah di bagian ke-6 ya. Yang ke-6 yaitu lulusan PPG Prajabatan yang masuk Dapodik nih di sekolah negeri dan masa kerja ketika sudah masuk Dapodik itu adalah kurang dari 2 tahun hingga saat ini. Nah, bagi lulusan PPG di sini kan tentunya ada porsi sendiri ya. Kalau misalkan di sini guru non ASN itu adalah syaratnya seperti ini. Dan berikutnya untuk lulusan PPG itu seperti seharusnya itu tidak masuk Dapodik.
Dikarenakan apa? Untuk lulusan PPG di sini nanti kan dapat melamar ya. Ini kita itu dapat melamar lulusan PPG Prajabatan. Ini adalah yang bisa melamar tuh lulusan PPG Prajabatan yang belum terdaftar di Dapodik. Nah, kalau misalkan teman-teman lulusan PPG Prajabatan mendaftar atau masuk di aplikasi Dapodik, maka status kita sebagai lulusan PPG ini akan hilang ya, akan berubah menjadi guru di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Nah, tampilannya nanti bisa jadi seperti ini, yaitu Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang bisa mendaftar. Bisa juga teman-teman nanti yaitu pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Kenapa? Karena masa kerja kita ini kurang nih di guru sekolah negeri. Dan di sini masa kerja yaitu pelamar tidak terpenuhi masa kerja, dan ketika lulusan PPG yang sudah masuk Dapodik login ke info GTK, maka tampilannya juga sama ya, yaitu seperti ini. Jadi akan terbaca misalkan kita itu masuk Dapodiknya itu baru 1 tahun terakhir misalkan. Nah, tampilan seperti ini. Jadi bagi lulusan PPG yang masuk Dapodik itu adalah hilang status lulusan PPG-nya. Berubah statusnya yaitu menjadi guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, meskipun demikian di sini kita tampilkan 6 contoh akun SSC-ASN yang tidak bisa daftar P3 tahap 2. Namun tentunya untuk segala sesuatu kemungkinan ini bisa saja terjadi ya. Dengan apa? Yaitu dengan kekuatan doa. Nah, semoga saja di sini tampilan kita yang mungkin dalam masuk kategori yang 6 ini merupakan kesalahan sistem, dan semoga nanti bisa berubah ya. Demikian. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.